Adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita kembali bersama dalam ibadah secara online pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita pasti semuanya senang sekali ya Mbak Tri ya Pak Tri. Iya. Karena kita pada hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Oke, nah adik-adik semuanya ada di rumah, kita akan memuji Tuhan nih. Iya, kita akan memuji Tuhan. Iya, dengan pujian setinggi-tingginya langit. Yuk kita semua berdiri. Ibadah minggu ini, yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Nah, sikap berdoa yang baik gimana adik-adik? Harus siap. Tangannya dilipat, matanya juga dipejamkan. Yuk kita berdoa yuk. Sudah siap? Siap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk saat ini, pada hari Minggu ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menyertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Kak Tri sudah mengawali ibadah kita dengan doa. Sama-sama. Nah, sekarang adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak
sekalian. Amin. Iya. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Nah, adik-adik masih semangat kan ya untuk melanjutkan ibadah kita ya? Pasti dong. Pasti semangat. Harus Ya. semangat. Nah, kita ingatkan ya, Kak Uri sama Kak Tri ingatkan. Minggu lalu kita sudah beribadah tanggal 6 Maret, ya. Kita juga punya tuh ayat super pada minggu lalu. Ayat supernya itu diambil dari Efesus 6 ayat 10a. Nah, bunyinya seperti ini adik-adik. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Iya, pendek ya adik-adik ya bunyi ayat supernya, tapi mungkin ada yang lupa. Yuk kita ingatkan lagi, kita ucapkan sekali lagi ya. Dari Efesus 6 ayat 10 yang A. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi adik-adik, minggu lalu kita sudah diberikan semangat tuh untuk kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan gitu ya. Iya, amin. Apapun yang kita rasakan, sedih, suka, terus apa lagi, gembira, susah, Kita harus tetap mengingat Tuhan. Nah, sekarang kita mau sambung lagi nih dengan pujian. Nah, supaya sebelum kita kita ingat mendengar Tuhan terus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau pujian dengan pujian apa Kak? baca Kitab suci. Ya pasti sudah hafal semua kan ya. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan baca kitab suci. Setelah kita memuji nama Tuhan, baca kitab suci, nah tandanya kita mau ngapain sih Mbak? Mau ngapain ya? Wah, pasti mau mendengarkan firman Tuhan dong. Oh benar sekali, 100. Yuk, Iya. ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita melalui Doa. Ayo, kita ini ya, sikap siap ya. Boleh sambil makan nggak? Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Iya. Udah siap adik-adik? Sudah pastinya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kebaktian ini. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anakmu sekolah minggu akan mendengarkan
sabda firman-Mu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Puri yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin. Amin. Ya, itulah doa kita pada hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah sudah pasti siap dengan Alkitabnya, ya kan? Udah siap, duduk manis, siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu ayo kita bersiap mendengarkan firman Tuhan. Ya, halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sekarang saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan Alkitab kita di rumah ya, dan kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini 13 Maret 2022 diambil dari Injil Markus ya, diambil dari Injil Markus ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Ya adik-adik, Kak Wuri nanti akan membacakan firman ini untuk adik-adik semua, dan adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti membaca Alkitabnya di rumah ya. Yuk, Kak Wuri akan mulai membacakan firman Tuhan pada minggu hari ini adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ya. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini ya. Nah, adik-adik, yuk kita sebelum mendengarkan penjelasan firman Tuhan, adik-adik coba yang ada di rumah pejamkan matanya, dihitung ya, dihitung 1 sampai 10 ya, dihitung aja. Yuk kita coba. Kita mulai pejamkan mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, gimana adik-adik rasanya memejamkan mata ini tadi dalam hitungan 10 detik itu ya? Apakah adik-adik merasakan adanya gelap gulita sekitar adik-adik, atau adik-adik merasakan terang benderang? Ayo, iya pasti gelap ya, karena kita mata ini kan untuk fungsinya untuk melihat
Apakah ada cahaya, apakah mati lampu, apakah di situ ada batu di depan kita, apakah ada meja di samping kita, ya kan? Nah, tapi ketika kita memejamkan mata, kita nggak bisa lihat apa-apa ya adik-adik ya. Gelap. Nah, ini hanya sekitar berapa tadi? 10 hitungan ya. Ibaratnya 10 detik lah. 10 hitungan aja. Nah, kita udah merasakan nggak betah nih, baru hitungan kelima udah pengen cepet sampai 10. Udah nggak betah mau melek. Udah, aduh gelap banget ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kita yang bisa melihat ya adik-adik ya, merasakan kesusahan ketika kita memejamkan mata sementara kita harus misalnya sambil berjalan. Nah, gimana ini, di mana? Tahu-tahu nanti di depan ada batu kan, kita tersandung jatuh. Nah, kita nggak tahu. Nah, itulah kesusahan orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami gangguan dalam penglihatan, buta misalnya ya adik-adik ya. Nah, jadi mereka itu sungguh merasakan beban hidup yang sangat berat ya adik-adik ya. Matanya, kehidupannya, dia tidak bisa melihat warna-warni, indahnya warna-warni. Dia tidak bisa melihat cantiknya matahari yang terbit, warna matahari yang terbenam di barat. Nah, terus kemudian tidak bisa melihat indahnya bunga mawar, bagaimana dia berjalan ketika nanti di depan ada batu atau tidak. Dia sangat kesulitan ya, saudara-saudara kita itu sangat kesulitan sekali melakukan aktivitas sehari-hari karena mereka tidak bisa melihat. Nah, hal ini jugalah yang dialami oleh seorang buta yang ada di Yeriko. Dia namanya Bartimeus. Nah, Bartimeus ini anaknya Timeus. Dia duduk di mana tadi? Dia duduk di pinggir jalan. Ketika dia mendengar bahwa ada rombongan, ada Tuhan Yesus yang datang, dia pun dengan senang hati ya, dia punya harapan. Dia sudah mengenal siapa Yesus itu. Dia punya harapan yang sungguh besar sekali. Ya, jadi si Bapak Bartimeus ini tadi dia bersikeras, dia punya keinginan supaya matanya ini bisa disembuhkan oleh Yesus karena dia mendengar bahwa Yesus itu bisa melakukan banyak mukjizat. Nah, ketika ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Yeriko, ya, di sini di ayat yang ke-46 itu bersama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, dia hanya bisa mendengar cerita orang-orang, bagaimana sosok Yesus ini adik-adik ya. Ketika dia tahu bahwa Yesus ada di Yeriko dan dia sedang bersama dengan murid-muridnya, itu ada di dekatnya, dia pun lalu berteriak ya. Siapa? Dia berteriak begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di sini adik-adik ya, Bartimeus ini penuh dengan harapan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dia tidak tahu di mana arah Yesus ini, tapi dia dengan yakin ya, dia tidak mau putus asa. Dia berteriak dengan lantangnya sehingga Yesus pun mendengar, ya kan? Lalu murid-muridnya apa? Murid-muridnya disuruh oleh Yesus untuk memanggil Bartimeus ini tadi. Ya, lalu akhirnya Bartimeus ini mendekat datang kepada Yesus. Ditinggalkannya apa? Yesusnya tadi. Lalu Yesus bilang, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, kuatkan hatimu, adik-adik tahu nggak mana? Kuatkan hatimu artinya kita harus tegarkan hati ya, harus semangat gitu. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah.
kuatkan hatimu itu berarti kita harus tegar. Ya. Diminta apa supaya orang yang buta ini dia tetap semangat gitu. Kuatkan hatimu. Ia memanggil engkau. Nah, ia di sini adalah Bapa, ya, Bapa yang di surga. Ia memanggil engkau. Lalu akhirnya ditanya nih sama Yesus. Bartimius kira-kira yang meminta apa ya ketika ditanya oleh Yesus? Ya, apa yang engkau inginkan aku lakukan? Ya. Kemudian Bartimius bilang apa? Rubani, ya. Nah, adik-adik, di situ dikatakan kok rubani. Ketika itu bilang apa? Rabuni, ya. Rabuni itu artinya adalah guru. Dia tahu dia memuji Yesus dengan panggilan yang begitu mulia. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kok bisa? Iya, kok bisa ya? Hanya dengan berkata begitu aja, si orang buta ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Apa yang menyelamatkan? Apa yang membuat Bartimius ini sembuh, bisa melihat? Ayo, apa adik-adik? Iya, benar sekali. Imannya, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kebutaannya. Nah, itulah imannya, iman Bartimius ini kepada Yesus. Dia yakin bahwa dia pasti akan sembuh. Nah, itu dia adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk apa? Supaya kita itu punya keinginan yang kuat, saat kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus semangat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan kita. Jadi adik-adik, tetaplah tekun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Adik-adik kalau di sekolah sudah mulai lelah mengerjakan tugas, PR, banyak banget ini PR-nya. Nah, adik-adik ingat, adik-adik saat ini punya harapan. Adik-adik menjalankan sebuah harapan untuk menjadi seorang anak yang pintar. Nah, jadi adik-adik tidak boleh malas untuk belajar. Belajar terus tapi tak berdoa, tidak bisa. Adik-adik harus ingat supaya tetap tekun dan berpengharapan dalam Tuhan Yesus, berdoa dan berusaha. Nah, itu dia. Firman kita hari ini mengajarkan kita untuk tetap tekad kuat dalam berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sekian dan amin ya. Oke adik-adik, kita minggu ini juga punya ayat super ya. Ayat supernya diambil dari Mazmur ya adik-adik ya. Ayat supernya dari Mazmur 30. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang tahu? Mazmur 30 ayat 9F. Iya. Nah, itu dia firman ayat super kita minggu ini ya adik-adik, supaya jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan teruslah berusaha untuk menjadi anak yang baik, yang berprestasi dan tetap taat akan firman Tuhan. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan. Super ya Kak firmannya ya, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi? Tuhan menyembuhkan orang buta. Karena apa sih adik-adik? Karena Tuhan mengasihi
mengasihi orang buta itu, dan Tuhan melihat iman orang buta itu yang bernama Bartimeus tadi ya. Imannya, dia sungguh percaya bahwa dalam berharap kepada Tuhan Yesus itulah dia punya keinginan besar, harapan besar, bertekad bahwa Yesus pasti bisa membantunya. Nah, itu dia. Kalau begitu sekarang kita mau sambut firman Tuhan. Kita Dengan sambut pujian. dengan gembira ya Kak Oh, ya. sambut. Dengan gembira dong. Tuhan aja Iya. sungguh baik. Yuk kita pujian sambutan firman yang berjudul Orang Buta melihat. Yuk, kita memuji Tuhan dengan pujian orang buta melihat. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangun lari, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangun lari, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ya, itulah tadi adik-adik pujian kita pada minggu hari ini. Nah, sekarang waktunya untuk kita semua mengumpulkan persembahan ya adik-adik ya. Persembahan ini adik-adik bisa dikumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop. Nah, nanti bisa dikirimkan ke gereja oleh orang tua kita atau diberikan ke majelis ya. Gitu. Ketika orang tua ke gereja pada minggu berikutnya, amplop kita persembahan hari ini dimasukkan juga ya, ditulis apa? Persembahan sekolah minggu. Iya. Ya. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah, yuk kita memuji Tuhan untuk menyambut persembahan. Persembahan ini persembahan diiringi ya. Tuhan. Persembahan kita diiringi dengan pujian Ku beri persembahan.
berkat Tuhan ya. Jadi ketika kita mempersembahkan ya adik-adik ya, ketika tadi kita memasukkan persembahan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukan beban ya, tetapi kita apa ya? Mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan ya. Kita sebagai manusia yang sudah selama 1 minggu penuh ini kita diberkati. Sinar matahari Ya. gratis, Nafas kehidupan gratis, ya kan? Terus apalagi? Kita bisa membuka mata pagi hari gratis, ya. Kita bisa berjalan tanpa bantuan orang lain, gratis, ya kan? Bisa melihat. Yang Iya. sakit, yang merasa badannya sakit-sakit bisa sembuh. Iya. Ada apa namanya? Kenaikan gitu ya, maksudnya kemarin sakit lemas, nah Sekarang sekarang ini sembuh. Nah, itu walaupun berkat masih dari sakit tapi udah bisa bergerak gitu ya. Ya. Nah, itulah ucapan syukur kita yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Nah, itu ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa ya. Yuk adik-adik kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ada dalam surga yang selalu memberkati kami, kembali ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat membantu sesama kami, dapat membantu saudara-saudara kami yang lainnya. Bapa, kiranya Engkau juga berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa, kiranya Engkau jauhkan dari segala roh-roh pencobaan. Bapa, kami pada saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar sana yang sedang sakit ya Bapa, seperti demam, batuk, pilek dan yang lain sebagainya ya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID ya Bapa, kiranya Engkau segera sembuhkan. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka ya Bapa, berkatilah dan sertailah mereka dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kehidupan sehari-hari ya Bapa, sehingga kedua orang tua kami ini mampu mendidik kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kedua orang tua kami. Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, kiranya Engkau segera pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang semua yang kesulitan dalam mencari nafkah, dalam berjuang, dalam bertahan hidup selama masa pandemi ini. Kau berkati juga para tenaga kesehatan yang merawat orang-orang yang sakit. Kau berkati juga kepala daerah sampai kepada Bapak Presiden Negara Republik Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan, roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan untuk masyarakat hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga anak-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau ampunkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami ini ya Bapa, kiranya kami tetap selalu berharap kepadamu untuk terus selalu berharap dan penuh dengan rasa syukur sehingga hidup kami semakin diberkati. Ya Bapa, kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam tangan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu dia adik-adik doa kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya, adik-adik pasti sudah siap semua di rumah ya. Yuk, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berdiri ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, usai sudah sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik, kita jumpa lagi pada pertemuan Minggu depan. Iya, selanjutnya. Adik-adik tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan masker, jangan kendor, untuk cuci tangan pakai sabun ya. Kita tahu pada saat ini masih banyak virus COVID yang ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga diri sebaik-baiknya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom. Shalom.